Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Terima kasih masih terus bersama dengan RRI Labuan Bajo hingga pagi ini. Dan hari ini tepat tanggal 9 Februari 2026. Seperti yang telah kami sampaikan sejak awal tadi bahwa hari ini diperingati sebagai Hari Pers Nasional ya. Tepat di tanggal 9 ini. Jadi selamat memperingati Hari Pers Nasional untuk Anda pendengar ya. Khususnya untuk rekan-rekan saya para jurnalis. Dan pagi ini juga sejak tadi ya kami membahas terkait dengan bagaimana kemudian peran pers ya yang kita sebut saat ini sudah mulai banyak musuh dalam tanda kutip yang kalau kita tidak kita yang memilih nih menjadi teman atau musuh. Pers, AI dan transformasi digital. Bagaimana kita membangun ekosistem informasi untuk kepentingan publik. Kalau tadi kita sudah bersama dengan Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia, saat ini kami berkesempatan untuk bisa berdiskusi terkait pers, AI dan transformasi digital ini bersama dengan Ketua PWI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah bersama kami pagi ini, Kakak Ferry Jahang. Kakak Ferry, selamat pagi. Selamat pagi Bu Desi dan selamat pagi pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja. Apa kabar? Sehat mudah-mudahan ya? Sehat ya. Bu Desi di Hari Pers ini sehat. Iya, selamat memperingati Hari Pers Kakak Ferry ya. Terima kasih Bu Desi. Saya juga mengucapkan selamat Hari Pers untuk teman-teman wartawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Semoga di Hari Pers ini dan di HUT PWI yang ke-80 ini kita masih tetap teguh untuk berada di jalur memilih sebagai wartawan. Iya, selamat memperingati ulang tahunnya juga ya untuk PWI yang ke-80 hari ini ya Pak Ferry ya. Betul Bu Desi ya. Sudah ini posisinya di Serang, Banten ya? Ya, sekarang kami lagi siap-siap untuk menuju ke lokasi acara. Oh, baik ya. Di Serang, Banten ya. Baik, sebelum memulai acara intinya, kita coba diskusi dulu ya, ini terkait dengan pers, AI dan transformasi digital. Pak Ferry, kita lihat saat ini ya, dunia ini kan sudah bertransformasi. Informasi mengalir begitu, secepat kedipan mata, hembusan nafas begitu ya. Nah, Anda melihat bagaimana perkembangan pers di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini ya, kalau kita lihat dengan literasi digital ini, apakah kemudian Anda melihat perkembangan pers di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sudah kemudian mengikuti ritme yang menuntut kecepatan informasi yang luar biasa ini, begitu? Tidak kalah atau tidak ketinggalan Pak Ferry? Baik Bu Desi ya, berdasarkan pengamatan saya, bahwa perkembangan pers di Nusa Tenggara Timur saat ini itu cukup besar perkembangannya. Itu dilihat dari begitu banyak atau begitu tingginya media-media online yang hadir saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun memang di tengah derasnya perubahan teknologi, informasi, dan lain sebagainya, itu memang harus menuntut bahwa media atau wartawan harus ikut menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dan itu tidak bisa tidak. Kalau kita mengabaikan yang namanya teknologi, maka bisa dipastikan bahwa kita akan dilindas oleh teknologi itu sendiri. Gitu Bu Desi. Iya, jadi pilihannya adalah kita berkawan atau bermusuh begitu ya Pak Ferry ya. Betul Bu Desi. Tapi Pak Ferry, ini catatannya ya, transformasi digital saat ini apakah dirasakan kita nih sebagai jurnalis ya, kita berdiskusi, apakah dirasa sebagai kawan yang bisa membantu tugas peliputan atau justru lawan yang bisa mengancam eksistensi wartawan konvensional ya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini Pak Ferry? Kalau dilihat dari kehadirannya itu memang itu memiliki dua sisi. Bisa dia sebagai kawan, bisa juga dia sebagai lawan. Nah, tetapi di sini bagaimana wartawan itu memainkan perannya secara baik di tengah dua arus ini. Nah, kita harus akui bahwa kehadiran AI misalnya itu sebenarnya itu cukup membantu kerja wartawan. Tetapi pada sisi yang lain, itu juga menyebabkan wartawan itu tidak lagi menjadikan lapangan
tempatnya berkiprah untuk mencari data dan fakta, tetapi lebih menggantungkan dirinya kepada AI. Nah, ini masalah memang bagi kita, dan kondisi saat ini memang Bu Desi cukup banyak yang melakukan hal seperti itu. Untuk menulis berita saat ini kan tidak perlu turun lapangan, ikut ya? Pendidikan lagi. Betul. Iya, tidak perlu lagi. Jadi sepertinya sudah agak bergeser begitu. Ini kecanggihan teknologi yang kalau misalnya kita salah manfaatkan, ini juga akan menjadi salah untuk produk-produk jurnalisme kita begitu, Pak Ferry, ya. Betul sekali Bu Desi. Yeah. Karena itu memang bagi seorang wartawan itu data fakta lapangan itu harus tetap menjadi tetap menjadi yang utama di dalam dia melakukan peliputan. Iya, tapi itu apakah bisa kemudian disimpulkan bahwa kita anti begitu dengan teknologi? Kalau misalnya ada para pihak yang bilang begitu, Pak Ferry? Mestinya tidak perlu anti begitu. Bahwa teknologi itu tidak bisa dihindari. Itu adalah tools untuk membantu wartawan bekerja. Nah, itu poinnya, ya. Tetapi dia jangan membantu, dia jangan menjadi panglima, ya. Betul, dia jangan dihindari. Tetapi juga teknologi itu jangan menyebabkan seorang wartawan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang jurnalis itu mengabaikan fakta yang ada di lapangan. Okay. Bahkan mungkin dia bisa meng-clearkan atau menjernihkan informasi-informasi liar yang berkembang di sosial media misalnya. Ya. Lalu kemudian apa yang menjadi tantangan begitu ya ketika kita menggunakan AI? Tantangan etika pasti ada begitu ya untuk para wartawan yang mulai bersentuhan dengan teknologi AI di lapangan. Anda menampung banyak masukan tidak dari teman-teman jurnalis kita di NTT? Apa yang menjadi tantangan mereka ini saat ini? Itu tadi yang saya sampaikan Bu Desi, bahwa memang tantangan untuk teman-teman wartawan itu ada terkait dengan perkembangan teknologi ini. Tetapi kan di satu sisi itu jangan menjadi hambatan mereka untuk melaksanakan tugas. Ikuti dan pelajari apa sih seperti dalam tanda petik maunya teknologi ini, apa sih yang mendorong atau mengembangkan diri dari seorang wartawan dalam membantu pekerjaannya sebagai seorang wartawan. Yeah. Jadi jangan dihindari. Karena memang kondisi saat ini itu tidak bisa dielakkan sama sekali. Tidak bisa dielakkan sama sekali. Itu yang saya bilang tadi, bahwa kondisi sekarang itu tanpa pelatihan pun seseorang bisa membuat berita jauh lebih bagus daripada seorang wartawan yang mengikuti pelatihan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dan berkali-kali juga. Nah, ini tantangannya. Oke, Pak Ferry. Itu kan ini kita case close dulu dengan AI begitu. Ini adalah musuh kita salah satunya. Bukan musuh ya, artinya teknologi yang kalau misalnya kita kalah dengan mereka begitu, itu dengan arus ini kita justru akan menjadi musuh begitu. Nah, kalau kita bicara lagi soal yang lain lagi, ini tantangan zaman sekarang ini adalah jurnalisme warga di media sosial begitu, Pak Ferry, ya. Oke, Pak Ferry, ini kita masuk ke case yang berikutnya. Ini selain AI, ini kan kemudian juga saat ini ada fenomena jurnalisme warga di media sosial. Bagaimana kemudian teman-teman jurnalis menanggapi ini? Apakah ini terasa membantu tugas pers atau justru menambah beban verifikasi bagi wartawan resmi, Pak Ferry? Seharusnya kehadiran jurnalisme warga itu menjadikan sebagai informasi awal bagi seorang wartawan yang misalnya dia tidak mengetahui informasi tersebut. Tugas wartawan memang melakukan verifikasi terhadap berbagai informasi fakta yang berkembang, baik itu di media sosial maupun di masyarakat. Nah, karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh jurnalisme warga itu adalah sebagai informasi awal untuk dilakukan pendalaman oleh wartawan. Jadi wartawan juga tidak menjadikan itu sebagai informasi kemudian secara utuh itu menuangkannya di dalam medianya, tetapi dia tetap melakukan verifikasi.
Iya, jadi panglima atau pemegang verifikasi ini harusnya teman-teman kita ini ya sebagai jurnalis itu Pak Ferry ya. Betul. Jangan diambil mentah-mentah gitu informasi yang berada di media sosial. Ya kita tahu bahwa media sosial ini begitu banyak berseliweran ini informasi yang sudah banyak beredar, juga begitu. yang membuat akun-akun yang menyerupai media pemberitaan begitu ya Pak Ferry ya. Walaupun kita tidak tahu ini siapa yang memegang akun tersebut, kemudian apakah bagian dari kita atau bagian dari publik juga kita saat ini banyak ini kalau kita lihat Pak Ferry ya fenomenanya. Betul. Nah, di Hari Pers ini kemarin itu memang di dalam konvensi media itu sudah ditegaskan secara tegas dari PWI maupun Dewan Pers, ketika melakukan verifikasi media itu harus dilakukan seleksi secara ketat. Misalnya media atau akun yang mengatasnamakan lembaga kpk.online dan lain sebagainya itu langsung tidak boleh dilakukan verifikasi. Itu langsung diabaikan. Itu sudah ditegaskan di Hari Pers kali ini. Ya. Ini informasi baik begitu ya untuk kita semua khususnya jurnalis yang tidak sempat mendengarkan langsung begitu Pak Ferry ya. Iya. Nah kalau kita bicara soal HPN ya tahun 2026 ini temanya kan begitu kalau kita simpulkan ya begitu dalam tanda kutip menekankan kepentingan publik, pers sehat, ekonomi berdaulat dan bangsa kuat begitu. Nah di tengah banjir hoax di media sosial, bagaimana kemudian strategi pers di Nusa Tenggara Timur, Anda sebagai ketua PWI menjadi penjernih atau clearing house yang bisa dipercaya masyarakat, Pak Ferry? Nah, dengan kondisi yang ada saat ini memang pers itu harus bisa menjernihkan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Itu memang salah satu tugas yang harus dilakukan itu. Walaupun memang kecepatan dari melakukan klarifikasi atau melakukan penjernihan informasi yang berkembang di masyarakat itu jauh lebih lambat. Media-media konvensional itu jauh lebih lambat dibandingkan informasi yang beredar di sosial media. Tetapi apapun itu, tugas media itu adalah melakukan menjernihkan informasi yang tidak benar yang berkembang di masyarakat. Itu adalah tugas media. Dan Mbak Desi, yang membanggakan kali ini, yang kita lihat itu bahwa semakin kesini itu masyarakat itu juga masih banyak yang melihat informasi di media sosial itu juga memverifikasinya di media-media yang mainstream. Nah ini yang cukup membanggakan kita gitu, bahwa masyarakat juga masih tidak terlalu sepenuhnya percaya tentang informasi yang berkembang di media sosial, karena begitu banyak selama ini mereka menerima hoax dan lain sebagainya. Ya, jadi nilai trust itu masih kita pegang ya Pak Ferry ya. Betul. Betul. Dan itu yang harus dijaga dan jadi tugas pokok dari wartawan sekarang ini. Pak Ferry, terakhir ini ya. Di tingkat lokal di Nusa Tenggara Timur, PWI punya program apa saja untuk peningkatan kapasitas yang dilakukan agar wartawan lokal di NTT ini tidak hanya dalam tanda kutip melek teknologi, tetapi tetap teguh memegang kode etik jurnalistik sebagai kiblatnya, begitu, sebagai panglimanya, Pak Ferry? PWI secara organisasi itu selalu setiap tahun itu melaksanakan yang namanya uji kompetensi. Dan juga kami juga akan melakukan yang namanya penerimaan atau dalam merekrut anggota baru itu selalu diikuti dengan peningkatan kapasitasnya. Nah, saya mendorong teman-teman wartawan di seluruh Nusa Tenggara Timur itu untuk mengikuti uji kompetensi. Jangan diabaikan uji kompetensi itu. Karena apapun soalnya, ke depan ini pertimbangan atau uji kompetensi itu akan tetap menjadi pegangan baik lembaga Dewan Pers maupun organisasi-organisasi lain yang menjadi sumber berita dari teman-teman. Ini contoh saja Bu Desi, Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka itu sudah menerapkan itu. Pemerintah bupatinya minta untuk supaya media yang datang mewawancara itu minimal dia memegang kartu UKW.
Oke, oke. Nah, ini ke depan akan terjadi seperti ini. Baik, ini nilai baik juga untuk perkembangan pers begitu ya. Nah, kalau bicara soal anggota begitu ya, PWI sudah punya berapa anggota atau cabang di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Karena setahu saya ya di Kabupaten Manggarai Barat ini belum ada PWI cabang Kabupaten Manggarai Barat begitu Pak Ferry. Betul, Bu Desi. Sampai sejauh ini PWI Nusa Tenggara Timur itu belum punya cabang. Dan tahun ini kami berencana untuk membuka beberapa cabang itu. Salah satu yang kita lihat potensinya untuk bisa dikembangkan, karena dari segi persyaratan itu sudah memenuhi. Satu di antaranya itu adalah ND. Labuan Bajo itu sebenarnya memenuhi itu. Hanya tinggal teman-teman itu untuk mengurus administrasinya. Karena masih banyak teman-teman itu yang secara administrasi itu yang sudah tidak berlaku lagi. Atau mereka juga mengikuti ujian kompetensinya itu masih kompetensi muda. Jadi kalau supaya mereka meningkatlah ke madya atau ke utama gitu. Jadi salah satu syarat utama itu anggotanya harus sudah terverifikasi dulu, tersertifikasi UKW begitu ya. Minimal muda boleh. Kalau muda boleh. Ya. Tapi banyak juga semakin banyak muda, kemudian semakin yang mengikuti verifikasi semakin bagus. Iya. Proses verifikasinya lebih mudah gitu. Tapi banyak juga kalau kita lihat ya jurnalis kita ini memang sedikit sekali kalau di NTT ini yang sudah mengikuti ujian kompetensi wartawan ya UKW ini. Betul. Pak Ferry ya. Betul. Padahal kami di sini selalu gratis. UKW-nya itu gratis. Berarti mudah-mudahan ya ini sosialisasinya akan semakin lebih besar lagi, lebih masif sehingga teman-teman jurnalis ini bisa mengikuti itu begitu Pak Ferry ya. Betul. Ya, dan apalagi kalau semua pemerintah sekarang sudah menerapkan seperti yang di Kabupaten Malaka yang bisa mewawancarai hanya wartawan yang sudah UKW minimal muda. Ini jadi dalam tanda kutip juga filter ya. Jadi kurang ini semakin kurang nanti jurnalis yang bisa mewawancarai jadi. Betul. Kemudian setelah kembali dari peringatan HPN ini Pak Ferry ada kabar baik untuk seluruh jurnalis di NTT, mungkin segera ada sertifikasi UKW lagi yang mungkin bisa kita ikuti begitu Pak Ferry. Tolong dikabarkan kepada RRI juga ya untuk bisa mewartakan ini. Baik Bu Desi. Ini sekedar informasi untuk teman-teman RRI itu kayaknya tahun ini ada deh. Untuk teman-teman RRI itu ada kerjasama untuk uji kompetensi. Saya mendapat informasi itu. Dari PWI begitu ya nanti ya? Bersama-sama teman-teman PWI? Dari RRI bersama PWI. RRI bersama PWI. Baik Pak Ferry. Itu untuk jenjang muda atau madya? Muda, madya, utama. Baik Pak Ferry. Muda, madya, utama. Selalu buka 3 kelas. Kami tunggu update-nya Pak Ferry ya. Supaya ini bisa kami sharing juga dengan teman-teman yang lain. Pak Ferry terima kasih waktunya sudah menyempatkan ngobrol dengan RRI. Walaupun ini dalam perjalanan menuju ke tempat puncaknya begitu ya. Pak Presiden jadi hadir Pak Ferry? Ini informasinya jadi. Baik. Tapi tidak tahu update terbarunya Bu Desi. Kita nanti akan update lagi melalui Pak Ferry mungkin yang jadi perwakilan terima kasih, kami di sana. Baik, terima kasih. Sukses selalu Pak Ferry. Selamat memperingati Hari Pers. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi.